2 minggu ke depan ada perda baru yang akan di launching oleh pemerintah provinsi. Itu terkait mengenai kebijakan pakai masker, terkait protokol kesehatan. Artinya kalau ada perda, sanksinya jelas. Selama ini kan belum ada perda, baru pergub. Pergub itu berarti bukan nggak terlalu mengikat, cuman himbauan. Himbauan aja gitu. Tapi kalau perda itu udah mengikat, berarti misalnya Anda nggak pakai masker, Anda bisa masuk penjara. Boleh, polisi boleh nangkap. Jangan gara-gara perkara masker masuk penjara gitu ya. Malu sama napi yang lainnya, kejahatannya apa? Nggak pakai masker gitu ya kan. Diceng-cengin sama napi yang lain. Kurang keren gitu ya. Iya. Kurang keren gitu masuk gara-gara nggak pakai masker aja gitu. Ya. Nah, kalau untuk herd immunity sendiri gitu Pak, saya pernah baca tentang herd immunity, katanya herd immunity itu virusnya sengaja disebarkan. Oh, bukan. Jadi gini, herd immunity itu gini. Bukan sengaja disebarkan, dibiarkan. Jadi yang bikin kebijakan kayak gitu, itu kalau nggak salah itu Swedia bikin kebijakan kayak gitu di bulan Februari sampai bulan Mei. Bulan Mei mereka nyerah. Akhirnya kebijakan membiarkan itu akhirnya dirubah. Akhirnya mereka wajibkan pakai masker. Ceritanya begini. Kalau semua orang kena virus, satu negara populasinya kena virus COVID ini misalnya kurang lebih 40-50%. Artinya dari 260 juta penduduk Indonesia, 120 juta kena COVID-19. Itu berarti semua kita berarti sudah kena tuh sebenarnya. Iya. Nah, anggap yang 80%-nya tadi yang saya sampaikan tadi berarti dia ringan kan, nggak bergejala. Selamat berarti. Yang 20% belum tentu gitu. Ke rumah sakit. Yang 5% isolasi meninggal. Meninggal. Nah, kalau 260 juta, 5%-nya berapa? Saya nggak pandai matematik, hitung aja. Sekian ya gitu. Berapa tuh Kamutia? Berapa? Coba. 5% dari 260 juta. 5% dari 26 juta berapa tuh? 260 juta, bukan 26 juta. 260 juta nggak dikit itu. Jutaan itu loh. Iya. Berarti resikonya, resikonya berarti sekian juta orang akan meninggal. Kalau kita biarkan, oh ya udah nggak pakai masker aja deh, biar semuanya kena. Nanti semuanya kan kita kebal. Cuman yang 5% itu tadi siapa? Siapa yang 5%? Orang tua yang punya penyakit penyerta tadi gitu ya Pak. Nah, obesitas, orang tua, diabetes, hipertensi, 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas itu. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan ya Pak ya. Bukan nggak dianjurkan, kayaknya itu ceroboh ya. Terlalu mengorbankan satu nyawa. Nyawa saja itu nyawa lu itu. Nyawa itu kalau orang tua kita gimana yang dikorbankan itu? Iya. Mau? Nggak ada yang mau kan kalau kayak gitu. Orang waras pasti nggak mau. Kecuali kalau udah agak gila dikit mungkin mau. Mungkin mau gitu. Nah, terakhir mungkin Pak. Gimana sih sebenarnya kita menjaga diri kita selain dengan 3M tadi? Gitu? Nggak ada. Satu-satunya. Jangan tambah lagi, udah cukup itu aja, udah dipenuhi, udah cukup, jangan nambah lagi. Ya kan katanya harus pakai minum vitamin. Saya nggak pernah minum vitamin tuh. Kenapa Pak? Saya makan nasi kapau aja. Lebih enak ya Pak ya. Jadi nggak usah yang lain, udahlah. Cukup Anda patuhi 3M itu aja, udah lebih dari cukup. Udah selesai semuanya masalah. Ya ini yang wajibnya aja nggak minta pula tambahan yang lain. Jangan, udahlah 3M itu aja udah selesai, beres. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Udah. Diturutin yang 3 itu. Turutin. Insya Allah gitu. Udah, kan kebiasaan orang Indonesia kayak gitu tuh. Yang wajibnya lupa, yang sunatnya dikerjain. beli minyak kayu putih lah, beli ini, beli itu, macem yang dia beli. Tapi dia nggak pakai masker. Habis itu marah-marah, loh kok saya udah beli minyak kayu putih tapi tetap aja kena gitu ya, nggak pakai masker. Mungkin untuk menunjang imun bisa gitu ya Pak ya. Bukan wajib. Tidak wajib. Silahkan. Anda minum vitamin silahkan. Kalau memang sesuai dengan aturannya silahkan dipakai. Tapi kalau nggak ya jangan. Ya, Bapak dokter sendiri. Nggak ada, saya nggak ada saya minum vitamin. Jangan ngerokok. Iya. Jaga kesehatan jaga lagi. Kesehatan gitu. Ya, kalau nggak mau lama ya nurut gitu ya Pak ya. Nggak mau lama ya nurut gitu. Nggak bisa juga kita. Iya.
Nyalahin pemerintah. Semuanya kembali ke kita. Maunya kita apa? Maunya kita hidup sehat, mau kita semuanya selamat, ayo sama-sama kita. Sama-sama gitu. Jangan, jadi itu kita berkali-kali bilang, dokter, perawat, rumah sakit, tenaga medis ataupun non medis di rumah sakit itu garda terbelakang, garda paling belakang. Kami menerima kerjaan dari garda depan. Garda depannya ini. Garda depan siapa? Anda, kita semua. Jadi ya tolonglah jangan bandel-bandel lagi. Saya sekarang nggak minta tolong. Maunya apa? Maunya apa? Udah capek minta tolong 9 bulan. Minta tolong terus gitu ya. Iya, Sekarang ya maunya apa gitu. Karena udah dikasih tahu kan. Jadi putuskanlah sendiri-sendiri. Udah dikasih tahu berkali-kali kalau masih bandel juga gitu kan. Berarti Kita kan manusia berakal ya. Nah, pakailah akalnya gitu. Akal sehat. Iya. Ya. Ya, oke, ini waktu kita juga udah panjang ngobrol-ngobrol sama Pak Dokter hari ini. Ya. Terima kasih udah mau hadir di studio kita, Bapak. Makasih. Mudah-mudahan dengan datangnya Bapak, orang-orang kita masyarakat Provinsi Riau sendiri itu bisa lebih peka lagi gitu ya. Amin. Pak. Bisa lebih manut lah dan kasus kita juga turun. Amin. Gitu, ya, Pak. Sama-sama Amin. doa kita. Sama-sama doa kita. Oke. Ya. Untuk hari ini kita sekian dulu. Nanti kita ketemu lagi hari Selasa. Jangan lupa terus nonton Riau Online Podcast. Subscribe YouTube-nya, follow Instagram-nya. Sampai jumpa lagi dah.